Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala, wasilah dinda saya Kiai Zamroni, kawan-kawan majelis salawat wa ta'lim wasalna waki'ah dan salawat nariyah, saya bisa bertemu dengan guru-guru yang mulia, para kiai yang insya Allah nanti saya bakal kenal satu-satunya insya Allah. Maafin saya kurang silaturahim, ini baru ketemu dengan Kiai Idris Ramli fisik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Habib Hamid dan para habaib yang lain, Zuriyati Rasulullahil Karim. Senang saya, Alhamdulillah. Tadi Kiai nanya, emang ada acara di mana lagi? Saya bilang, enggak, langsung kemari mau. Dari Jakarta, terus langsung ke sini. Nggak ada acara, acaranya ini pengen dapat keberkahan wasalnya insya Allah. Namanya nama saya banget gitu, emang pakaian sehari-hari gitu. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya senang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita baca suratul Fatihah dulu lagi, mudah-mudahan wasalnya seperti yang saya bilang pada dinda saya Yai Zamroni dan kawan-kawan. Makasih Yai Zain, Yai Hashim, dan semua keluarga besar pesantren An-Nur 2 Pulau Lawang Malang. Saya bilang nanti mudah-mudahan wasolna ada di seluruh kota, di seluruh Indonesia, bahkan wasolna di seluruh dunia, seperti Darul Quran, bahkan lebih, insya Allah. Amin. Dan juga hajat teman-teman semua jamaah, baik yang hari ini hadir maupun tidak hadir, yang ngelihat lewat YouTube, lewat berbagai channel, buat juga teman-teman yang membaca salawat, hadrah, qasidah, teman-teman banser, teman-teman panitia semua. Sistem, Masya Allah, sistemnya keren amat ini, bening, bersih, jernih. Kalau dibayarin berapa ya? Nggak kehitung ya, karena ada ilmu di balik alatnya. Makasih banyak. Panggung, tata cahaya, lampu, kemudian aparatur desa, dusun yang mendukung kanan kiri tetangga, Masya Allah. Bahkan bupati, wakil bupati dengan seluruh wakopindanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya barokah, amin. Kabul hajat seperti doa-doa kita pada malam hari ini dan seterusnya insya Allah. Dan sebelumnya Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan apa ya kan sekali. Suratul Ladzina. Udah ini mah tinggal istiqomahnya, kemudian jangan lupa ilmunya. Istiqomahnya dengan ilmunya. Ini pesan saya kepada diri saya. Ya, saudara yang mencintai Maulid Habsyi, yang mesti belajar itu apaan isinya. Belajar isinya supaya lebih menggetarkan gitu. Untuk doror, belajar itu isinya. Nariyah, belajar itu apa sih gitu. Harus ada rasa penasaran ke ilmu. Ya, sehingga pakaian yang kita pakai ini sehari-hari menjadi amalan, ada kekuatan tambahan, yakni ilmu. Udah mah kita percaya, terus kita tahu ada janji Allah kan, Allah akan naikin derajatnya. Udah itu udah percaya nih, udahlah pokoknya insya Allah samina wa qona pol insya Allah. Wes wakiai saya percaya betul, salawat nariyah ini itu percaya betul. Sudah, tinggal ilmunya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Penting saudara yang kemudian mengkhatamkan waqiah tiap hari. Malah kiai kita kayak Idris Ramli bilang 14 kali habis asar. Itu pakaian saya juga tuh. Alhamdulillahnya ada kemudahan. Dapat ijazahnya dari Toifur. Kemudahannya adalah nggak mesti dibaca sendiri. Iya, nggak apa-apa kan. Dapat pahala siapa yang kemudian baca toh. Jadi kalau kita memfasilitasi 14 orang,
Ya tiap sore bikin kacang hijau, pastel, pisang goreng, apa aja ganti-gantian itu. Nah, kita dapat pahalanya 14 kali. Tapi luar biasa. Nah, saudara yang udah menghatamkan minimal sekali, masa enggak tahu artinya, enggak pernah baca artinya? Ya bacalah. Ada apa sih dengan waqiah nih? Nah karena itu perlu ngajinya, makanya dicakap namanya lah majlis sholawat dan taklim. Itu udah bener tuh. Karena jangan sampai kemudian kita mendawamkan sesuatu terus kita kosong. Sedangkan kosong aja tuh dahsyat. Oh Pak, mudah lah. Saya izin Allah punya cerita, ketemu 5 menit. 5 menit tukang tambal ban, mukanya cakep bener. Wah, menurut saya kayaknya kok gak tega saya orang kayak gini kok jadi, ya maaf gitu, maksudnya kita punya pandangan kok bisa nih aneh, pasti ada sesuatu nih. Apa di pura-pura apa gimana gitu. Ternyata bener, dia susah nyari kerja, udah 4 tahun nyari kerja susah, akhirnya dia menjadi tukang tambal ban. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang hina, bagus. Kecuali saya bilang, kenapa ente sampai 4 tahun tuh nggak kerja, ada apa? Kan bisa jadi sholatnya yang nggak benar, bisa jadi dia ada doraka sama orang tua. Tapi sudahlah, saya bilang, kita ngobrol yang lain aja. Ngobrol apa ya Pak? Yang ngobrol lu mau jadi kaya nggak? Wah, gimana caranya? Dibaca waqiah gitu. Itu saya tuh nggak mikir kalau dia tuh bakal baca, nggak mikir sama sekali bakal baca. Udah begitu aja. Dan begini aja, bukan nambal ban juga kok, cuman ngisi angin. Tapi hanya kurang dari 1 tahun izin Allah cerita, dia datang mengundang saya meresmikan swalayan yang dia bikin. Ajib. Jadi rupanya begitu dia mendengar saya dan saya pergi, mikir dia. Iya, saya kurang ngaji juga katanya. Kemudian saya baca waqiah. Dan dia baca ternyata nggak cuma sekali 2 kali, 17 kali sehari. Jadi dia baca tuh belasan kali. Ya kira-kira bahasa dia kayak sholat 17 rakaat gitu. 17 kali. Hasilnya adalah tambal bannya tutup. Jadi dia kerja di tukang tambal bannya tutup karena bosnya ikut pembebasan lahan. Lah ini yang kerja sama si bos tukang tambal ban ikut membebaskan lahan. Setahun 5 miliar. Dia beli ruko, 2 dipakai sendiri, 2 disewakan. Dan 2 itu disewa lagi sama swalayan yang lain. Dan sewanya juga waktu itu masih mahal tuh sewanya. Kalau sekarang kan udah turun ya. Pada zaman itu sewanya mahal sekali. Dari sewaan doang dia bisa dapat sekian gitu miliar. Masya Allah. Nah ketika dia bertamu dan minta saya ceramah, saya nanya sama dia, ente percaya kan waktu itu? Iya percaya. Terus tahu nggak waqiah itu apa? Gak tahu. Bayangin Pak, ini sayap baru sebelah, namanya percaya, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu. Sayap dia baru sebelah nih. Sebelah aja udah terbang. Oh gimana 2? Walladzina utul ilma darajat. Wah, kalau teman-teman semua hafal plus kemudian tahu minimal bolak-balik baca artinya, kemudian semua mau tahsin nih, waqiahnya ditahsin. Majlis wasolna benar-benar mengundang ahli qiraat duduk lalu ngebenain bacaan semua pemimpin dan pengurus majlis wasolna tentang waqiah. Dan satu-satu diperiksa bacaannya. Ada tahsinut tilawah. Waduh, sayapnya yang tadinya nggak ada nih udah percaya, sekarang jadi ada. 2 gini udah terbang. Utul ilma darajat.
Jadi apalagi saya lihat yang masih pada muda ini harus mencintai jalan riyadhah, tapi harus juga mencintai jalan ilmu. Karena Anda masih muda, harus belajar. Makom Anda yang muda-muda ini belajar. Thariqahnya, tadi saya sore ngobrol dengan beliau-beliau, thariqahnya adalah thariqah apa? Ilmu. Yang udah senang sholawatan dan munajat tapi masih pada muda, wes jangan berhenti di sholawatan. Ilmunya digeber, ilmu alatnya, ilmu kitabnya, ilmu tafsirnya, ilmu apa kek. Nggak boleh kemudian kita terjebak di rutinitas yang cuman sebelah. Padahal ilmu adalah sesuatu yang Allah wariskan kepada seluruh nabi dan rasulnya. Nabi Sulaiman sama Nabi Daud jangan sangka diwarisin harta doang, kerajaan doang, kekuasaan doang. Enggak, yang pertama malah ilmu. Cari tahu ibu bapak yang rahmat Allah, ini ada apa dengan Waqiah? Kok bisa dia menjadi seorang kaya? Apa isinya tentang Waqiah? Kok bisa mendatangkan kekayaan? Dan kekayaan juga banyak. Ada orang kaya anak, ada orang kaya teman, ada orang kaya kemudian dengan ilmu, ada orang kaya misalkan lagi dengan apa? Keceriaan, kebahagiaan. Dia kayak nggak ada habis-habisnya tuh kebahagiaan. Ada yang begitu. Kalau dilihat rumahnya biasa saja, tapi bahkan dia bisa membagi, saking kayanya dia tentang kebahagiaan, dia bisa membagi kebahagiaan bagi siapa saja karena kaya. Kok bisa? Pelajari. Tidak waqa'atil waqi'ah. Apa ini isinya? Baca terjemahnya. Ya, kalau nggak tahu masih boleh lah. Walaupun kayak itu sering Romli tadi ngasih arahan, terus jangan kejebak, jangan sampai kemudian salah pintu, jangan sampai salah meja, jalan sampai salah jalur. Tapi ya buat orang awam yang nggak tahu mau ngaji di mana, terus Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah buka internet. Tapi jangan nggak Bismillah. Karena penyebab kita jadi tersesat, buka TikToknya kan nggak Bismillah, buka Instagramnya nggak Bismillah, buka YouTube-nya nggak Bismillah. Tapi kalau kita minta sama Allah, samain aja ketika di madrasah. Sebelum buka YouTube nawaitu belajar, asyhadu an la ilaha illallah. Oh tuh kecil gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba, bil islami dina, Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Udah buka. Ntar yang dibuka adalah yang Allah izinkan buka. Cari tahu. Apa nih Waqiah? Saya berbagi sedikit ya Zamroni soal fasabbih. Orang yang menyintai Waqiah dan dia tidak nambah tasbihnya, bohong juga. Dia mencintai Waqiah, baca Waqiah, nggak tanggung-tanggung dia dibaca 14 kali, model kayak Toifur, model kayak Romli, tapi di tasbihnya nggak gerak. Di tasbihnya nggak gerak, padahal marotain yudhkaru fi suratil Waqiah, marotain disebut 2 kali di dalam suratul Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Terakhir juga fasabbih bismi rabbikal azim. Dilanjut nanti al-hadid tasbih lagi. Tapi kita tasbihnya nggak jalan. Jadi temennya wasolna ini tasbih 2 kali sebutannya. Terus pencinta Waqiah terus tidak punya target menghatamkan Quran. Di mana tuh innahu laqur'anun karimnya? Jadi saya ketika masa-masa pencarian itu dan kemudian lahir Darul Quran, saya hakul yakin karena ini salah satu sebab barokah pencarian. Oke, kita belum bicara innahu laqur'anun karim, di kitabim maknun. Kita hari ini ya, saya kembali belajar kenapa Allah 2 kali menyebut fasabbih bismi rabbikal azim. Belajar saya. Berhenti pandangan saya di situ. Jadi begitu baca ketemu fasabbih bismi rabbikal azim, itu saya buletin, saya tandain.
turunin di buku, kasih tanda tanya, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah ini apa maksudnya? Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya ila akhir salat. Kemudian doa, ya Allah, apa ini sih? Dapat tuh ilmunya, diturunin tuh tentang kosakata tasbih. Jabarin. Saya lihat, saya bikin kolom. Lihat itu kayak orang ngeliatin apa tulisan yang kita nggak ngerti sendiri gitu. Ini apaan ya? Ya kayak yang pernah ngeliat di Antv lah. Kalau pernah ngeliat saya di TV kan pakai tulisan tuh, kasih tanda panah, tadi kasih tanda garis. Sejalan-jalannya tuh ketemu ada namanya Bu Hayati. Dia datang ke saya. Itu kira-kira 2008. Dia bilang, kakak bisa sedekah begini lewat Ustadz itu karena tasbih. Saya kaget tuh. Minggu-minggu itu lagi ngopeni ayat fasabbih bismi rabbikal azim, berikut kemudian pengembangan kemana-mananya. Pengembangan kemana-mana tuh maksudnya begini. Misalkan kayak surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah menyebut tasbih untuk peristiwa Isra Mi'raj. Itu saya sempat nulis begini, apa iya kalau saya tasbih saya bisa Isra bisa Mi'raj di versi umatnya Nabi tentu saja, bukan versinya Nabi. Apa tuh Isra? Berarti saya bisa berjalan kemana saja di seluruh Indonesia dan dunia, dan pada saat itu saya nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, kaki ini pendek sekali. Kalau jalan tuh pendek, paling jauh Kalideres. Ya kalau ke Tapang Kalideres ya kira-kira cuma 3-4 kilo. Jadi kaki ini sempit, jalannya tuh sempit. Ya kalau saya bilang kalau subhana bisa Isra, waduh, berarti saya bisa keliling Indonesia, saya bisa keliling dunia. Serius nih, saya bikin garis. Beneran nih gitu. Seriusan nih. Kalau saya tasbih seperti perintahnya suratul Waqiah. Coba ente kan baca Waqiah. Coba diingat-ingat hari ini udah bertasbih berapa? Kecuali di dalam sholat bisa ada yang nggak bertasbih. Nggak apa-apa karena nggak tahu. Itu gunanya ilmu. Itu gunanya ilmu. Ini ada harta karun. Ente tiap hari masuk kebun. Isinya mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga kemudian apa? Gedong, mangga gincu, mangga segala macam mangga. Tapi itu cuma lihat-lihat doang, bagus ya, diapalin lagi. Oh ini mangga pohon ke-1, ke-2, 3, tapi nggak ada yang dipetik. Tapi dengan ilmu, insya Allah kita bisa petik. Tapi apakah kita nggak bisa bawa? Oh udah, yang punya kebun ini kebayaan, terlalu baik. Begitu kita pulang dibungkusin juga. Tapi kalau kita punya ilmu, kebun itu, kebun-kebunnya jadi punya kita. Ini salah satu bukti betapa banyak orang yang mencintai Waqiah, tasbihnya nggak gerak. Wala subhanallah bihamdi subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa madada kalimati pun enggak. Berarti kan pertanda apa? Dia belum mengambil dalam sarinya Waqiah. Nah, lagi belajar masih nggak tahu, nggak ngerti. Terus soal Mi'raj, tasbih kok dipasangin ke surah Al-Isra. Isi itu Nabi Mi'raj tuh naik. Ibarat kata kalau orang dari nganggur, dia kemudian menjadi tenaga honorer.
naik lagi jadi tenaga tetap, naik mi'raj namanya, naik terus sampai nanti jadi pucuk pimpinan CEO, naik lagi jadi owner, berkembang terus jadi ketuanya CEO. Nah, kan ada tuh dia jadi pengusaha udah, lalu kemudian menjadi ketuanya pengusaha, bisa kan gitu. Itu namanya mi'raj, naik. 2008 datang namanya Hayati. Nah, dia bawa duit tuh pada saat itu 15 miliar, bukan main lah tahun segitu. Dia bilang, kakak cuman punya 2 produk, tapi dari 2 produk ini kakak bisa sedekah 1 tahun itu ya 30-40 miliar lah gitu. Iya benar, ibu-ibu. Nah, ini lewat Ustadz orang Malaysia, Ustadz ya 15 miliar lah kita usahakan, cepet tuh but gitu. Nah, beliau cerita di antara amalan dia adalah 1000 tasbih. 1000 tasbih. Tidak secara langsung dari waqiah kalau beliau, tapi saya memandang, oh ini dia salah satu di antaranya. Nah, jadi kemudian saya nginjek gas tuh, namanya kan dulu sit, sholawat, istighfar, tasbih. Baru kemudian tahun-tahun terakhir kita jadiin stit, sholawat, tasbih, istighfar, taubat. Diambil dari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika subhana. Tasbih nih, subhana ya. Kemudian apa? Nyebut Rabb. Kayak gitu tuh modelnya. Terus datang lagi siapa? Datang lagi kemudian temen bilang begini sama saya, ya Zob, kita ini sering salah nyebut. Gimana salah nyebutnya bang? Ya yang kita sebut orang, semua nggak ada yang bisa bantu. Baru kita bilang, ya udahlah Allah aja. Nah kenapa nggak dari awal Allah aja? Kita sering datang ke orang, begitu nggak ada yang bisa bantu, akhirnya kita tersungkur. Terus kita bilang, ya kalau begini memang cuman Allah. Kalau emang cuman Allah dari dulu aja ngomongin Allah, jadi nggak perlu datang ke orang gitu. Itu episode saya belajar tauhid. Ternyata suratul waqiah isinya juga tauhid, perkara tauhid. Tadi kata Kiai Idrus Romli lagi tadi, ini karena baru 1 penceraman, jadi saya sumbernya 1 di beliau. Sucikan Allah. Nah kita ini nggak mensucikan Allah. Terus saya dengerin, oh gitu bang. Iya. Waqiah tuh ngajarin. Jadi kayak Allah tuh ngirimin orang demi orangnya gitu ke saya. Pada saat kemudian kita ngulik-ngulik soal isi dari suratul Waqiah. Saya belum cerita bab Naria. Naria itu yang ngeluarin saya dari penjara. Dulu saya di penjara, pintu kekunci, bukanya pakai Naria. Oh sakti Naria tuh. Saya bilang nih kalau bener nih Naria, emang nggak ada kerjaan Kiai, namanya di dalam ya. Ya ngapain selawatan aja udah. Tapi saya bilang ini kan kekunci nih. Hah? Gimana caranya bisa kebuka? Asli lo kebuka. Belum nyampe itu 4444, kagak nggak nyampe itu. Allah mudahkan saya baca di luar. Itu tiba-tiba petugas masuk terus bilang, Nyil, dipanggil lo. Gitu. Dulu orang manggil sih Nyil. Ya nggak apa-apa. Ada yang manggil Dul gitu. Sekarang gua naik pangkat dipanggil Ustadz, lumayan lah. Nyil, panggil sama bapak lo, panggil. Sampai pimpinan, terus ada apa? Kamu katanya tadi azannya enak banget, coba azan lagi. Belum waktunya Pak azan. Enggak, saya pengen denger. Azan tuh saya di depan pimpinan tuh. Allahu Akbar, Allahu
pengajian kamu enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis tuh si pimpinan. Asyhadu an la ilaha illallah. Buntutnya apa coba? Kamu tidur di ruangan saya aja. Allahu Akbar. Jadi saya ngejalanin hukuman itu nggak ada di ruangan pimpinan. Tapi kamu mesti bersih-bersih ya, gitu. Lah saya ditahan tapi keluar beli nasi padang. Kalau mau kabur aja tuh. Tapi ngapain juga udah enak di dalam. Cuman itu benar. Itu sakti itu Naria. Tapi kesaktian Naria itu saya dapat tadi ke dia suruh beli. Saya tahu yang dibaca apa. Apa nih isinya? Dan kita berhak nanya dan berhak nyari tahu. Ama Allah malah yang nyuruh kita nyari tahu. Kita main minum-minum aja tanya dulu kandungannya apa ya? Dan Allah nyuruh kamu cari tahu kandungan yang aku suruh. Itu Rasulnya juga nyuruh dan dia senang. Nyiptain kita aja yang diomongin ilmu dulu kok. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Terus alladzi 'allama bil qalam. Ngomongin Ar-Rahman coba, Ar-Rahman. Terus alamal Quran isinya ilmu terus. Nyiptain Adam apa kata Allah coba? Apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu dicintai oleh Allah. Saya belajar nih, ternyata kata abang-abangan saya bilang bukan ustadz juga itu. Salah satu diantaranya Herman Salih. Ini surat tauhid mah. Surat tauhid gimana bang? Ini surat tauhid. Aduh ente. Coba lihat tuh. Afaroaitum. Ujungnya kita bertasbih. Kita jangan nyari orang, nyari Allah aja. Susah amat. Makanya episode-episode itu kemudian membuat saya nyari Allah aja. Lalu lahirlah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah. Apa coba? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu buah apa? Buah dari pencarian ilmu terhadap waqiah. Hasilnya 4 afarwaitum yang dibicarakan tempo hari di Bulu Lawang. Afara'aitum yang pertama, afara'aitum ma tumnun. Yang kedua, afara'aitum ma tahruthun. Yang ketiga, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Yang keempat, afara'aitumun nara allati turun. Ditutup, nanti ketemu apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah nancep gas untuk fasab yang berikutnya dengan bersumpah dulu kepada apa? Mawaqi'in nujum. Wih, keren itu. Nyari Allah. Sementara kita nyari orang. Sampai ketua DKM masjid nyari orang. Dia bangun rumah Allah, tapi yang dia cari orang. Ini kita harus kumpulin nih orang-orang kaya. Coba orang kaya yang dikumpulin. Sampai pimpinan pesantren nyari orang. Siapa orang kayanya yang bisa dikontak supaya bisa bayarin tanah kita? Alah, afara'aitumnya mana? Emang siapa yang bangun pesantren kata Allah? Aku atau mereka? Aku atau kamu? Dahsyat soalnya. Tauhidnya suratul Waqiah. Allah, Masya Allah. Orang pak kalau nggak kenal Allah, nggak kenal 4 afara'aitum, dan dia tidak mampu mensucikan Allah, capek hidupnya. Dia punya barang pengen dijual, masukin ke pabrik, dia nyari tuh siapa yang bisa bikin nih barang saya masuk pabrik. Wah, itu perjalanannya capek, panjang, ribet, susah. Ujung-ujungnya apa? Mentok. Gak percaya loh. Oke, dia gak kenal siapa-siapa. Pasti dia dihadang sama siapa? Security, Pak. Dia gak kenal siapa-siapa. 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 Pasti dia dihadang sama siapa? Security, Pak.
Penghadangan pertama security. Mau ketemu siapa? Mau nawarin barang, Pak. Barang apaan? Sini, gue lihat dulu. Ngerti enggak tuh satpam? Main lihat-lihat barang aja. Ini power supply, Pak. Apa itu power supply? Oh, ini kalau dipasang nih, Pak, di A, B, C, dan D kantor ini akan mereduksi biaya bla bla bla. Gue nggak paham, yang gue paham bos nggak ada, lu pergi. Coba kita diusir sama hierarki struktur organisasi yang paling kecil, paling rendah. Maaf, bukan ngecilin, tapi lu nggak pakai Tuhan, lu nggak pakai Allah, nggak afaro itu. Padahal Allah nanya, siapa yang bisa ngelakuin barang kamu? Kamu atau siapa? Terus kalau kita bisa jawab, Engkau ya Allah. Maka Engkau ya Allah itulah, itu namanya bertasbih. Itu bertasbih itu. Nah sekarang kita yang baca waqiah terus, kerjaannya ngutang terus. Lah bagaimana ceritanya? Ente baca tasbih? Enggak. Ente baca waqiah terus ngutang terus ya. Mau kredit motor yang ente lakukan apa? Ngumpulin DP. Sial bener kan? Mau motor kok ngumpulin DP? Anda lagi ngumpulin DP. Buat apa? Buat motor. Ngumpulin DP. Buat apa? Buat mobil. Ngumpulin DP. Buat apa? Buat rumah. Gila loh. Padahal lu bisa minta showroom sama Allah. Lu bisa minta perumahan, bangun, sholat malam, minta sama Allah, ya Rabb, saya ini ngontrak, makasih, alhamdulillah, kontrak pun rumah darimu ya Allah. Siapa yang ngontrakin? Engkau ya Allah. Tapi masa aku nggak boleh minta rumah? Aku sekalian minta kepadamu ya Allah perumahan. Aja Pak, dan berhenti menyebut nama orang. Berhenti, Mas, berhenti, Mbak, berhenti, Bu, ngerti, Pak, berhenti. Oh, enggak, yang kita sebut Allah, 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 Allah. Saksikan.